Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Lestari Mbai dengan NIM 20220501011104. Saya akan memaparkan beberapa materi perkuliahan manajemen investasi dan pasar modal syariah. Materi yang pertama yaitu manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah adalah pengelolaan aset yang beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, properti dengan tujuan mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor secara profesional. Adapun landasan hukumnya ada di Quran Surah An-Nisa ayat 9. Lalu Quran Surah Yusuf ayat 46 sampai 49. Lalu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 79. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Dan Fatwa DSN MUI Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya konsep dasar investasi syariah. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, investasi harus sesuai prinsip syariah dengan menghindari riba, gharar, dan maisir. Tujuan investasi syariah bukan hanya keuntungan, tetapi juga manfaat sosial dan keberkahan. Adapun beberapa jenis-jenis produk investasi di perbankan syariah yaitu tabungan dan deposito syariah, reksadana syariah, sukuk, investasi berbasis emas, saham syariah, asuransi syariah, tabungan pendidikan syariah, ETF syariah, obligasi berkelanjutan, dan efek syariah. Selanjutnya, pasar modal syariah. Pasar modal syariah menggunakan instrumen dengan mekanisme sesuai prinsip syariah Islam antara lain tidak boleh ada riba, gharar, dan maisir. Adapun produk investasi syariah yaitu saham syariah, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dan surat berharga komersial syariah. Adapun peran dan fungsi pasar modal syariah yaitu sumber pembiayaan bagi perusahaan, sarana investasi halal bagi investor, dan penghubung antara investasi dan korporasi. Selanjutnya, materi reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dengan pengelolaan sesuai prinsip syariah Islam. Ciri-ciri reksadana yang pertama memiliki dewan syariah untuk arahan yang sesuai syariah. Yang kedua, hubungan berbasis mudharabah antara investor dan manajer investasi. Dan yang ketiga, hanya berinvestasi pada sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya, perbedaan dengan reksadana konvensional. Untuk reksadana syariah hanya berinvestasi di sektor halal, sedangkan reksadana konvensional bisa berinvestasi di sektor yang dilarang syariah. Selanjutnya, materi obligasi syariah atau sukuk. Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasar suatu transaksi akad syariah yang melandasinya, yang berupa ijaroh, mudharabah, musyarakah, atau yang lain-lain. Selanjutnya, fatwa DSN tentang sukuk. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2002 tentang obligasi syariah, dalam fatwa ini dijelaskan beberapa poin penting yaitu ketentuan hukum.
Obligasi yang tidak dibenarkan oleh syariah adalah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar bunga. Kemudian obligasi yang dibenarkan oleh syariah adalah obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun obligasi syariah atau sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun jenis sukuk menurut AAOFI, yang pertama sukuk ijaro, sukuk mudorobah, sukuk musyarakah, dan sukuk istisna. Selanjutnya materi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, saling bekerja sama. Yang kedua, saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Dan yang ketiga, sesama muslim saling bertanggung jawab. Selanjutnya, materi tentang zakat sebagai instrumen investasi publik. Zakat menurut etimologi berarti suci, bersih, dan bertumbuh atau berkembang. Secara terminologi, harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak atau mustahik dalam waktu tertentu. Hukum zakat yaitu fardu ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Selanjutnya, hikmah zakat. Yang pertama, membentuk sifat dermawan dan menghilangkan sifat kikir. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kasih sayang sesama muslim. Yang ketiga, mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Yang keempat, membersihkan jiwa dari rasa iri dengki. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, hasil pertanian, binatang ternak, barang tambang, barang temuan, dan barang perdagangan. Dan beberapa ulama menambahkan surat berharga dan perhiasan. Selanjutnya, materi infak dan sedekah sebagai instrumen investasi syariah. Infak berasal dari kata anfaka yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat wajib dan ada batasan. Kalau infak sukarela bersifat materi, sedangkan sedekah sukarela bisa materi atau non materi. Fungsi ekonomi dan sosial. Yang pertama, selanjutnya, investasi dari dana infak dan sedekah. Yang pertama, investasi di ruko atau properti. Yang kedua, mudorobah atau bagi hasil. Yang ketiga, musyarakah atau kerjasama modal. Dan yang keempat, persewaan aset. Baik, itulah tadi beberapa materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.